Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hudur, usikum wa iyaya bitaqwallah wa fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang saya hormati salah satu pembina Rumah Tafsir Al-Hafidh, yakni Al-Hafidh kita, Bapak Mansur. Alhamdulillah salam Rabu. Yang saya muliakan Bupati kita, insya Allah beberapa saat lagi akan datang, atau yang mewakilinya. Yang saya muliakan Ketua Rumah Tafsir Al-Hafidh, Ibu calon haji Rosmalia. Iya, benar ya? Rosmiati. Ini mati dulu nih, Pak. Ingat ya, Rosmiati. Ketua Yayasan Al-Hafidh Syekh Farhan Rabbani MM, dan juga ibunya yakni Siti Farhatun, para wali santri yang hadir di sini yang saya muliakan, anak-anakku semua yang hafid 30 juz, mudah-mudahan nanti yang hafid juz 30, mohon maaf dari Mekah Masyarakat Batu-Batu. Juz 30, insya Allah ke depan tidak hanya juz 30 tapi 30 juz ini yang saya cintai. Anak-anakku Tahsin Junior, yang tahfiz ada berapa? Yang tahfiz 12, yang tahsin 14, jadi 26. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak kita sudah berusaha benar untuk bisa menghafalkan Al-Quran juz 30. Insya Allah tadi doanya mudah-mudahan hari ini juz 30 kelak akan menjadi
30 juz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang hari ini taksim ke depan akan bisa tahfidz. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya merasa gembira, haru di rumah tahfidz ini sudah beberapa kali sudah tahfidz dan taksim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita, membantu kita agar anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Bapak Ibu yang saya muliakan, agar insya Allah kita semua mendapatkan berkah, sebelum tausiah mari kita baca sholawat agar badan kita sehat, rohani sehat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita baca sholawat tibil qulub supaya benar-benar sehat semua. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa da'iha wa abadani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo lanjut. Allah tibil qulub wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita hari ini sudah menjadi the best. Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya kalian akan menjadi hamba Allah yang the best, yang terbagus, manakala kalian belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Kita bersyukur kehadiran Allah, hari ini kita menjadi hamba Allah yang the best, hamba Allah yang terbaik, karena sabda Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri, hadirin rahimakumullah, kita hari ini insya Allah menjadi hamba Allah yang beruntung. Pasti menjadi hamba Allah yang beruntung. Kenapa menjadi hamba Allah yang beruntung?
ini anak-anak kita, baik yang tahfidz atau yang tahsin, itu akan memberikan pahala juga kepada bapak ibunya, kepada walinya, dan mereka akan memberikan dalam keluarga itu 10 mahkota. Amin. 10 mahkota yang diberikan di atas kepalanya, dan mahkota itu lebih bagus daripada sinar matahari. Amin ya rabbal alamin. Karena itu insya Allah kami yang hadir di sini termasuk hamba Allah yang beruntung. Tadi ketua yayasan sekaligus tahfidz dan tahsin Al-Quran menyampaikan, kita hadir di sini nih bukan karena apa-apa, bukan karena usaha kita, tetapi memang Allah kehendaki Bapak Ibu hadir di sini. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita bisa hafal juz 30. Anak-anak kita bisa baca Al-Quran dengan bagus. Itu bukan karena siapa-siapa, itu karena hakikatnya Allah yang memilih kita. Amin ya rabbal. Terus anak-anak kita insya Allah menjadi generasi yang terbagus, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran." Lebih utama ibadah hambaku adalah membaca Al-Quran. Karena itu saya sebagai pembina rumah tahfidz juga ikut nitip kepada wali-wali santri untuk senantiasa menjaga putra-putrinya untuk tetap hafal juz 30, dan insya Allah akan bertambah. Mudah-mudahan ke depan tadi sudah sampai 30 juz. Yang sanadnya alhamdulillah sanad Al-Quran kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sanadnya sampai Rasul, pasti sanadnya sampai kepada Malaikat Jibril. Dan kalau sanadnya sampai Malaikat Jibril, tentunya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya kita mudah menghafalkan Al-Quran, baik ibu-ibunya yang mendorong atau anak-anaknya, nanti kita disupport dengan doa. Yang teks doa ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti suara saya supaya benar-benar insya Allah anak-anak kita bisa hafal benar-benar 30 juz dan mudah sekali untuk bisa menghafalnya Al-Quran. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan doa ini mudah-mudahan sih setiap mau baca Al-Quran dibaca. Nanti bisa saya titipkan ke ketuanya, nanti bisa disebar
Sekali lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah dengan senantiasa membaca doa yang doanya langsung diajarkan oleh Rasulullah ini akan memudahkan kita membaca, menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuran wa rahmah humma lakirna minhuma minhuma jalina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah hampir setiap tahun saya ke gua, datang ke guanya, yang gua itu dikenal dengan Gua Hira, di mana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, dan insya Allah saya setiap tahun ke sana, ke gua itu. Di antaranya menghantar teman-teman yang pengen melihat bagaimana kondisi gua itu. Luar biasa guanya itu sebenarnya. Gua itu hanya muat kalau orang Indonesia hanya 1,5 orang, nggak bisa muat 2 orang, nggak bisa. 1,5 orang. Hanya masuknya itu agak berat gitu. Karena apa? Sempit sekali, hanya bisa badan miring. Masuk untuk bisa membuat tuh miring. Sedangkan kemiringannya itu pulang berpapasan dengan orang. Jadi memang agak susah. Turun ayat pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng aja dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat 5 ayat yang turun pertama ini sudah memberikan pembelajaran yang luar biasa. Kita disuruh ikro, disuruh baca, disuruh searching, diminta untuk mencari ilmu. Dan janji Allah, yarfa'il ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang beriman, amin. Dan hamba Allah yang memiliki ilmu pengetahuan tentang baca Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jangan tidak percaya.
Jangan tidak percaya kalau sudah sepuh belajar Al-Quran itu berat sekali. Saya termasuk orang yang hari ini mengajari bapak-bapak yang sudah lansia, sudah sepuh, sudah tua, sudah 60 ke atas. Itu untuk mengucapkan makhrajul huruf itu sangat amat berat sekali. Contoh misalnya, ketika orang mengucapkan saya minta makhrajul huruf fa saja, susah sekali. Ayo diulang di tajwid, berulang, berlapis, berganda. Saya ucapkan sampai lidah saya harus keluar. Ta, ta, ta. Dan mereka bisa, tak bisa, lama sekali. Tapi kemudian ketika besoknya datang lagi itu kembali lagi. Oh, jadi ternyata filenya mungkin sudah beda. Filenya sudah beda. Yang harus direkam tuh hilang lagi. Karena itu ayo pada masa-masa anak-anak kita ini, insya Allah belajar Al-Quran dengan baik, makhrajul hurufnya dengan baik, insya Allah akan menjadi hamba Allah yang concern, yang peduli terhadap ilmu pengetahuan dan juga terhadap Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita, hudan bagi kita. Karena itu supaya kita mendapatkan petunjuk yang benar-benar dari Allah, sholawatnya juga sholawat tentang petunjuk. Ayo kita bareng-bareng belajar sedikit aja. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbi. Ayo bareng. Allahumma hdina tariqam minallahi rabbil alamin. Ayo bareng yuk. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil. Itu doa. Allah ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Tariqam minallahi rabbil alamin, jalannya minallahi, jalan yang lurus, minallahi, dari Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Supaya benar-benar doa ini diijabah, senantiasa diiringi dengan salawat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Doa lagi. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil. Salawat. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin wa ali wa ajma'in. Insyaallah Al-Quran kita akan menjadikan petunjuk, akan menjadikan hudan. Dalam Al-Quran Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 183, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dimulai dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadikan petunjuk wa bayyinatin dan beberapa petunjuk. Hudan linnas wa bayyinatin minal furqan dan juga Al-Furqan pembeda, membedakan mana yang benar, mana yang salah, membedakan mana yang baik, mana yang tidak bagus, membedakan yang jelek dan mana yang indah, membedakan mana orang yang ingkar, mana orang yang patuh, membedakan orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan benar-benar beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Amin ya rabbal Allahumma arhamna wa ja'alhu lana wa nuran wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili wa atrafanna wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, disuruh baca, disuruh belajar bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dan Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kita hendaknya ingat Allah, hendaknya beribadah kepada Allah, yang Allah telah menciptakan kita, yang Allah telah memberikan rezeki kepada kita, yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, yang Allah telah memilih kita menjadi hamba Allah yang terpilih, menjadi hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ayat tadi dilanjutkan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, ini Makafir akan membuka program MDTU. Sekarang istilahnya bukan MDTA tapi MDTU, Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula. Kalau dulu MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awal, awal. Sekarang Ula yang pertama. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada tempat belajar yang memadai. Insya Allah Allah sudah akan membantu kita kalau kita sudah punya niat yang bagus, yang
penting diawali innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak banyak menyampaikan, tapi sedikit aja ayat yang berhubungan dengan tahun baru. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum walladzina awaw ulaik wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina amanu, ada orang-orang yang beriman. Insyaallah kita semua beriman semua, amin. Amin. Wa hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kalau makna bahasanya hijrah itu pindah. Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, namanya hijrah. Kalau secara spiritual, hijrah itu pindahnya perbuatan dari kurang bagus menjadi bagus, hijrah. Dari negatif ke positif, hijrah. Dari males ke rajin, hijrah. Insya Allah anak-anak kita akan hijrah. Tidak hanya juz 30, tapi sampai juz 30 juz. Amin. Hijrah. Wajahadu fi sabilillah. Dan setelah hijrah, setelah berubah dari kebiasaan yang negatif ke kebiasaan yang positif, terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita tadi ya diceritakan keluh kesahnya bagaimana menghafalkan Al-Quran yang 30 saja, yang juz 30 saja sudah banyak liku-likunya. Sudah usaha benar-benar. Mudah-mudahan usaha ini diterima Allah. Wajahatu fi sabilillah walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat. Insya Allah kita semua termasuk Allah yang kelak nanti rezeki kita bisa disisipkan untuk jariah. Walladzina awaw, tidak harus besar, yang penting nyumbang masjid atau nyumbang mungkin untuk pembangunan nanti madrasah kita misalnya, itu sudah menjadi jariah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang saling memberikan bantuan. Wa nasaru, orang-orang yang memberikan pertolongan. Allah janji ulaika humul mu'minuna haqqan, dia itu adalah orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum maghfiratun, akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan ampunan Allah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang mulia di dunianya. Punten Bapak Ibu, anak soleh, solehah itu rezeki. Istri soleh, solehah rezeki. Suami soleh, rezeki. Dan ayat ini nih, warizqun karim, rezeki yang mulia itu adalah surga dan kenikmatannya. Amin ya rabbal. Ayo kalau kita berhaji mesti ada doa ini. Ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'imaha. Kami mohon surga dan kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Tausiah yang singkat ini mudah-mudahan bisa sedikit saling share, watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr. Kita sebelum turun, saya pengen anak-anak kita dan kita dunia bahagia, dunia dan akhirat. Kita bersolawat lagi, yakni solawat busro, supaya benar-benar insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busro, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ayo diikuti bareng. Allah wa sallim ala Muhammadin sahibil salatan tuba wa alana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Sekali lagi. Allah wa sallim ala Muhammadin sahibil salatan wa ahlana wa jami' wa muallimina wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.